Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan NIM 1042100030 dan saya semester 3 kelas 3B. Baik, di sini saya akan membikinkan tugas pemaparan video hukum pidana dari dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Sejarah hukum pidana. 1. Masa sebelum penjajahan Belanda, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis dan bersifat lokal, yang dalam arti hanya diberlakukan di wilayah tertentu dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Adapun karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis, akan tetapi kebiasaan yang dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Hukum adat ini telah ada sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, seperti contohnya: 1. Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung. 2. Kitab Simbur Tajah di Sumatera Selatan. Dan 3. Kitab Adigama di Bali. 2. Masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda membuat peraturan perundang-undang hukum pidana sejak tahun 1795 yang kemudian disahkan pada tahun 1809. Adapun kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek for het Koninklijk Holland. Namun pemberlakuan hukum tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1811 bangsa Prancis kemudian menjajah negara Belanda. Hal mana bangsa Prancis kemudian memberlakukan kodifikasi hukum yang dikenal dengan istilah sebagai Kode Penal. Kodifikasi tersebut dibuat sekitar pada tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa di negara Prancis. Akan tetapi walaupun bangsa Prancis telah pergi, negara Belanda masih tetap mempertahankan kode penal buatan dari bangsa Prancis sampai tahun 1886 yang pada saat itu memberlakukan Wetboek van Strafrecht atau WPS sebagai pengganti dari kode penal Napoleon. Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa pada masa itu terdapat dualisme hukum pidana yang terdiri dari 1. Hukum pidana bagi golongan Eropa dan 2. Hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Dualisme hukum pidana ini dirasakan oleh Hindenburg atau Minister van Kolonien sebagai permasalahan yang harus dihapuskan, sehingga pada tahun 1915 keluarlah Koninklijk Besluit atau Titah Raja nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie yang mulai diberlakukan 3 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda bagi dalam 5 periode atau masa yang terdiri dari: A. Masa Vereniging Oost-Indisch Koninkrijk atau 1602 sampai 1799. B. Masa Besluiten Regeling atau 1864 sampai 1855. C. Masa Reglement atau 1855 sampai 1926. D. Masa Indische Staatgeling atau 1926 sampai 1942. Dan E. Masa Pendukung Jepang tahun 1942 sampai 1945. 3. Masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 4 masa sebagaimana sejarah dalam tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya 4 konstitusi Indonesia, yaitu 1. Periode atau masa pasca kemerdekaan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 UUD atau 1945. 2. Periode atau masa setelah Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Periode atau masa Indonesia menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUD 1950, dan periode atau masa Indonesia kembali kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah panjang dan mengalami penjajahan dari bangsa asing yang sangat lama, hal mana mempengaruhi tatanan hukum yang diberlakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, khususnya terhadap hukum pidana sebagai hukum publik yang memiliki peranan penting dalam tatanan hukum bernegara sebagaimana peraturan dalam hukum pidana yang mengatur tatanan sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 Wetboek van Staffers Nederlands Indië atau WPSNI tetap diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan undang-undang ini tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang maupun oleh Panglima Tertinggi Hindia Belanda. Yang memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun runtutan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia dapat diilustrasikan sebagai berikut. 1. Pada tahun 1810, Kode penal diberlakukan di negara Prancis dengan selisih waktu 1 tahun. 2. Pada tahun 1811, kode penal diberlakukan di negara Belanda dengan selisih waktu 56 tahun. 3. Pada tahun 1867, Wetboek van Stafford for Airvermen berlaku di wilayah Hindia Belanda dengan selisih waktu 6 tahun. 4. Pada tahun 1873, Wetboek van Stafford for Nederlander berlaku di wilayah Hindia Belanda dengan selisih waktu 8 tahun. 5. Pada tahun 1881, Wetboek van Stafford atau WPS disahkan di negara Belanda dengan selisih waktu 5 tahun. 6. Pada tahun 1886, Wetboek van Stafford atau WPS diberlakukan di negara Belanda dengan selisih waktu 29 tahun. Dan yang terakhir pada tahun 1915, Wetboek van Stafford Nederlands Indië atau WPSNI disahkan untuk di wilayah Hindia Belanda dengan selisih waktu 3 tahun. Dan ke-8 pada tahun 1918, Wetboek van Stafford Nederlands Indië atau WPSNI diberlakukan di wilayah Hindia Belanda dengan selisih waktu 28 tahun. Dan yang terakhir ada pada tahun 1946, Wetboek van Stafford Nederlands Indië atau WPSNI disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. B. Unsur-unsur kesalahan dan tindak pidana. 1. Kesengajaan atau dolus.
Kesengajaan yaitu diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafai, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginisiasi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. 2. Lalai atau kulpa. Kulpa atau lalai atau alpa diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya atau tidak adanya kehati-hatian, atau seharusnya melakukan perdugaan-dugaan namun tidak melakukannya, atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Dalam kelalaian atau kealpaan yang disadari oleh Beuste School atau pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya. Namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya penghalang agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu dalam kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari oleh Beuste atau School, pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya, padahal seharusnya ia dapat menduganya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan di video tugas pemaparan hukum pidana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.